Mbak dengan saya Propo di sini. Mohon izin sebelumnya Mbak, kalau boleh tahu Mbaknya biasanya dipanggil siapa ya Mbak? Saya biasanya dipanggil Mbak Asa sih. Mbak Asa. Iya. Oke. Mohon maaf sebelumnya Mbak, kalau boleh tahu ada apa ya keluhannya? Jadi saya tuh kalau malam susah tidur, apalagi misalnya di kebesokan harinya ada acara kayak misi ini baru-baru nih kayak 17-an gitu loh, acara 17-an. Malamnya saya susah tidur, soalnya kan saya tuh demam panggung ya, nggak bisa ingat orang banyak gitu loh kalau ngomong, jadi gugup. Nah, ya kepikiran malamnya. Kayak gitu sih. Berarti itu tuh kepikiran terus gitu ya Mbak, Iya, overthinking ya? overthinking. Jadi karena banyaknya overthinking tadi membuat Mbak jadi kesulitan tidur gitu ya Mbak, karena terlalu berbanyak pikir? Iya. Itu kira-kira kalau boleh tahu dari kapan Mbak? Dari SMP sih. Dari SMP? Berarti cukup lama juga ya Mbak? Kalau boleh tahu itu pas SMP sama sekarang itu gimana Mbak? Ada peningkatan apa penurunan? Ada Peningkatan sih. Kalau pas saya SMP nih ya, saya tuh tidur kadang jam 3 atau jam 2 gitu. Kalau sekarang pas SMA ada peningkatannya, kayak saya tidur jam 12 atau jam 11 gitu. Peningkatannya cukup baik, tapi saya rasa mungkin nextnya bisa ditingkatkan lagi ya Mbak. Kalau bisa itu jam 9 atau jam 8 itu sudah bisa tidur. Kalau boleh tahu juga, Mbak tadi bilang ya tidurnya biasa jam 3 sama jam 4 gitu ya kalau waktu SMP? Jam 2 sama jam 3? Iya. Itu pernah nggak Mbak ngalamin yang kayak memang hampir 24 jam itu nggak bisa tidur? Kayak misalkan dari malam nih jam 6 Mbak baru paginya baru bisa tidur, atau mungkin agak kesiangan sedikit? Iya pernah. Pernah? Pusing banget kalau kayak. Pusing? Iya. Itu biasanya ada mual-mual gitu nggak? Nggak ada sih, cuma pusing aja. Tapi kepala berat? Iya berat banget. Kira-kira menurut Mbak itu mengganggu nggak sama aktivitas Mbak? Ya mengganggu. Mengganggu. Biasanya kayak gimana ganggunya? Kadang kalau misalnya belajar di kelas saya susah fokus. Kadang ngeblank gitu. Ngeblank. Berarti pelajaran itu kadang nggak masuk gitu ya Mbak? Berarti ini masalahnya. Oke. Nah, di sini saya ada 4 solusi untuk mengatasi masalah Mbak tadi. Masalah tidur ya Mbak ya? Iya, seperti yang Mbak bilang tadi, Mbak sudah lama tuh mengalami masalah ini. Sebelumnya Mbak sering sakit-sakitan nggak? Pernah. Nah, itu kenapa bisa Mbak sakit? Karena pada saat Mbak kurang istirahat, itu sistem tubuh Mbak ini itu harus bekerja juga. Sedangkan pada saat malam hari itu Mbak harus yang namanya istirahat. Otot-otot kita tuh harus istirahat, otak kita harus istirahat, organ-organ kita juga harus istirahat. Namun karena kurangnya istirahat, sistem tubuh kita nih harus bekerja lebih ekstra lagi. Hal itu yang menyebabkan sistem imun atau kekebalan tubuh kita itu menjadi mengurang. Nah, itu juga yang membuat Mbak tuh lebih sering sakit. Jadi solusinya apa ya kira-kira? Solusinya kalau bisa itu yang pertama, saya itu menyarankan Mbak untuk dari sekarang itu bisa mengatur pola tidur Mbak. Misalkan Mbak menargetkan jadwal seminggu pertama ini ke depannya seperti apa. Misalkan hari ini Mbak mengatur saya harus tidur jam 8. Bagaimana caranya saya harus bisa tidur jam 8 tepat waktu, dan kemudian saya bangunnya bisa lebih fresh lagi. Itu. Terus kalau semisal Mbak ngerasa sudah mengatur jadwal tidur tapi Mbak ngerasa kurang efektif, Mbak masih sering kesulitan tidur, atau mungkin Mbak masih kebangun di sepertiga malam, akhirnya keterusan jadi menjaga lagi, Mbak bisa juga menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, seperti Mbak memposisikan posisi yang enak yang membuat Mbak ngantuk, atau mungkin Mbak merasa lampu ini mengganggu pandangan Mbak, membuat Mbak sulit tidur, Mbak bisa mematikan lampunya supaya lebih rileks dan lebih tenang lagi. Terus juga kalau semisal cara tadi juga kurang, Mbak bisa juga melakukan aktivitas yang ringan seperti Mbak berjalan-jalan atau melakukan aktivitas rileks lainnya yang bikin Mbak tuh ngerasa ngantuk. Gitu. Sama di sini juga Mbak harus bisa mengurangi yang namanya penggunaan gadget. Mbak sebelumnya sering pakai gadget ya Mbak kalau misalkan mau tidur? Iya, kadang nonton film gitu. Fungsinya kalau boleh tahu kenapa itu Mbak? Mbak sering nonton gadget kalau sebelum tidur?
biar bisa tidur sih, tapi ternyata nggak ngaruh juga ternyata. Nggak ngaruh. Iya, malah kebablasan gitu. Nah, kalau menurut saya sebaiknya Mbak harus bisa mengatur jadwal lagi dan mengurangi penggunaan gadget. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, otak itu juga perlu yang namanya istirahat. Dengan Mbak menggunakan gadget di saat waktu istirahat, itu otak Mbak itu tidak ada yang namanya fase rest atau istirahat. Jadi dia harus bekerja double. Begitu Mbak. Karena kan di situ posisi Mbak masih dalam keadaan sadar. Nah, jadi 4 solusi tadi itu yang bisa saya sarankan kepada Mbak. Nah, nanti semisal dari keempat saran ini Mbak ngerasa ada peningkatan atau kemajuan, Mbak bisa konsultasikan lagi ke saya bagaimana perkembangannya, atau mungkin nanti ada penurunan lagi. Biar saya nanti memberikan solusi yang lebih baik lagi, yang lebih efektif lagi. Namun nanti jika di pertemuan berikutnya Mbak, di konsultasi berikutnya Mbak ngerasa masih kurang, Mbak mungkin bisa konsultasi ke yang lebih ahli lagi, yang lebih profesional. Nah, jadi nanti kemungkinan Mbak bakalan dikasih resep obat, mungkin obat tidur atau semacamnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kira-kira sebelum kita tutup ada yang mau Mbak tanyakan? Udah sih, udah cukup lah. Udah cukup? Ya. Berarti saya rasa sudah cukup jelas saja ya penjelasan saya Mbak. Iya. Oke, baik. Berarti itu saja keluhannya Mbak ya. Terima kasih atas waktunya sudah mau Mbak luangkan buat saya. Terima kasih juga ya. Semoga kedepannya ada peningkatan ya Mbak ya, tetap sehat selalu dan jaga kesehatannya, perbaiki pola makan dan pola tidurnya juga ya Mbak ya. Ya.